Inspirasi Kepri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program Dialog Khusus bersama Dunia Pendidikan. Dan hari ini 23 Mei 2025 dan kita akan berbincang terkait dunia pendidikan khususnya di Kota Batam, pemirsa, dan terutama terkait sekolah menengah kejuruan. Dan pemirsa, sebagai informasi untuk Anda, untuk mempersiapkan sekolah SMK atau SMK Tangguh melibatkan berbagai aspek, mulai dari pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, peningkatan fasilitas praktek, hingga pembentukan karakter siswa yang kuat. Nah, selain itu penting juga untuk memperkuat relasi dengan dunia usaha dan industri, serta mengembangkan kemampuan siswa dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi. Nah, dengan menerapkan berbagai langkah ini, SMK dapat mempersiapkan lulusan yang tangguh, siap menghadapi tantangan dunia kerja dan mampu berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa. Lalu pemirsa, seperti apa menyiapkan sumber daya manusia SMK yang tangguh dan siap menghadapi tantangan zaman? Kita akan berbincang bersama narasumber kita dari perwakilan dari SMK 11 Batam dan juga Dinas Pendidikan Kota Batam terkait SMK 11 Batam menyongsong masa depan, menyiapkan sumber daya manusia tangguh untuk dunia kerja dan dunia usaha. Dan bersama saya pemirsa saat ini telah hadir yang pertama ada Bapak Fajar Paudi SEMM yang merupakan Kasih Pembinaan SMK dan Pendidikan Khusus Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Batam. Langsung saja kita sapa beliau. Pak Fajar, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih untuk waktunya udah hadir di Batam TV, Pak. Terima kasih. Mungkin sapa sedikit Pak, bisa di rumah silakan. Ya, selamat sore para pemirsa Batam TV. Ya. Alhamdulillah bisa hadir di dialog khusus ya. Dialog khusus Batam TV ya. Untuk sama-sama kita berdiskusi tentang sekolah vokasi, pendidikan vokasi di Kota Batam. Bagaimana menciptakan SMK tangguh Pak ya di Batam. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk waktunya sekali lagi. Dan selanjutnya ada Ibu Rosi Yulianti SEMPD yang merupakan Kepala Sekolah SMK 11 Batam. Langsung saja kita sapa beliau. Bu Yosi ya? Bu Rosi, Bu Rosi. Selamat sore Bu Rosi. Selamat sore Mas Herman. Terima kasih untuk waktunya udah hadir di studio Batam TV. Sapa sedikit Bu, bisa di rumah silakan Bu. Ya, pertama mungkin terima kasih juga Batam TV ya sudah memberikan kepercayaan kepada kami mengundang sekolah SMK paling bungsu di Kota Batam, SMK Negeri 11. Selamat sore para pemirsa semuanya. Mungkin sore ini kita bisa berbincang ringan ya, Mas, untuk perkembangan SMK ke depannya, dan kami juga sebagai sekolah baru apa yang akan kami buat untuk menyongsong tantangan ke depannya di dunia kerja dari itu lulusan SMK. Baik, nanti kita bahas lebih lanjut ya Bu ya. Mungkin sebelum menyiapkan SDM tangguh untuk dunia kerja dan dunia usaha, terkait ini SMK 11 Batam, Ibu tadi bilang kan SMK bungsu ya? Iya. Bungsu di Batam, mungkin profilnya seperti apa Bu? Dari SMK 11 silakan. Kalau Mas Herman pernah ya berkunjung ke Batu Aji sana, di kawasan Batu Aji. Kawasan Batu Aji, tapi kita di Kecamatan Sagulung, di Kelurahan Sungai Pelungut tepatnya ya. Itu setelah SMK 5, setelah itu SMK 8, SMK 11 itu berdekatan dengan SMK 8. Jadi beradanya di Kecamatan Sagulung. Baik. Nah, ini usianya udah berapa lama nih Bu sekolahnya Bu? Usianya mau masuk ke 1 tahun di bulan Juni ya. Tapi sebenarnya sekolah itu di SK-kan oleh Gubernur pada tanggal 23 Februari 2024. Di SK-kan ya, tapi penerimaan murid barunya pada tahun kemarin di 2024 di bulan Juni. Tapi background dari Bu Rosi sendiri ini kan terjun di SMK. Sebelumnya di mana Bu? Gitu. Baik, sebenarnya kalau untuk profil saya sebenarnya di tahun 2000 sampai 2007 itu saya memang praktisi di industri gitu ya. Saya bekerja di industri, tapi nasib membawa saya akhirnya harus mengabdi di dunia pendidikan, dan ini saya sukai gitu ya, karena dari background keluarga juga orang pendidikan. Jadi di 2008 saya bergabung dengan SMK Negeri 2 Batam, backgroundnya pariwisata. Pariwisata. Ya. Nah, kalau sekarang di SMK 11? Elektronika dengan teknik instalasi tenaga listrik. Jadi baik, nah ini menarik Bu. Dari pariwisata
ke elektronik. Iya. Ini perbedaan apa yang Bu rasakan Oh sendiri? iya, pastilah dari hospitality ke dunia teknologi ya pasti berbeda secara pengetahuan anak, secara akademisnya. Tapi kalau sekarang kan saya diamanahkan untuk menakodai kan manajemen ya. Yeah. Jadi yang samanya berarti bagaimana saya bisa mengelola organisasi ini bisa menjadi lebih baik gitu. Itu tantangannya ya. Biasanya ngurus tentang bagaimana menciptakan seorang tour guide gitu ya. Sekarang pariwisata, sekarang saya harus menciptakan bagaimana anak-anak menjadi teknisi, engineer dan segala macam. Baik. Nah kalau Pak Fajar seperti apa Pak? Mungkin sejarahnya sedikit di Dinas Pendidikan seperti apa Pak? Kalau saya sebetulnya mulai kiprah Dinas Pendidikan juga baru, Mas Herman. Sebelumnya saya lama bertugas di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau sejak tahun 2005. Kemudian diamanahkan untuk di kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Batam. Jadi kewenangan secara undang-undang otonomi itu kan kewenangan pendidikan itu untuk provinsi di SMA dan SMK. Jadi saya di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di cabang Dinas Batam. Cabang Dinas Batam. Jadi bukan Dinas Pendidikan Kota Batam ya, karena kewenangan memang ada di Dinas Pendidikan Provinsi. Kalau yang Dinas Pendidikan Kota Batam itu untuk pendidikan jenjang SD, SMP, dan TK. Ya seperti itu. Jadi ya alhamdulillah saya sangat berterima kasih lah bisa banyak mengetahui tentang dunia pendidikan, dan memang permasalahan dunia pendidikan ini sangat kompleks dan insya Allah mungkin bisa sama-sama kita. Tapi sekarang fokusnya ngurus SMK ya Pak ya? SMK. Kan ada SMA, ada SMK. Sekarang Bapak fokusnya di SMK. SMK, betul. Tapi saya lihat seragam Bapak nih ada Kemenaker itu seperti apa Pak? Gitu. Jadi memang Mas Herman sebetulnya setidaknya ada dua perbedaan yang mendasar antara SMA dengan SMK. Dari sisi fokus kurikulumnya dan juga tujuan akhirnya. Artinya kalau kurikulum pertama kita bicara tentang kurikulum kalau di SMK tuh dia lebih kepada kejuruan minat pendalaman kurikulum terhadap minat anak-anak terhadap teknik. Kalau sedangkan SMA itu lebih kepada akademik ya, meneruskan pendidikan kurikulum SMP. Kalau SMK dia lebih kepada kejuruan sesuai dengan minat anak-anak. Jadi ada teknik, ada tadi hospitality juga, ada keperawatan, farmasi. Nah itu seperti itu. Nah kemudian yang kedua memang kalau di SMA itu dia anak-anak itu nanti lulusannya diharapkan bisa mengikuti langsung jenjang pendidikan selanjutnya, kuliah. Kalau SMK ya harapannya berwirausaha dan siap bekerja, melanjutkan. Artinya biasa SMA disiapkan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, dan SMK ini diharapkan untuk langsung siap kerja, siap pakai gitu. Makanya ini saya pakai baju dari Forum Komunikasi Bursa Kerja Khusus yang ada di SMK. Jadi memang ada lambang Menakernya juga. Jadi SMK ini ya selain dunia pendidikan juga ada hubungannya, irisannya dengan dunia kerja juga. Artinya dunia SMK lebih kompleks ya? Lebih kompleks. Lebih besar mungkin ya? Tantangan lebih besar. Baik, mungkin kita kembali nih ke SMK 11 Batam. Untuk visi yang diusung dari SMK 11 Batam seperti apa Bu? Gitu. Ya, visi kita itu sekarang visi sekolah itu memang fokusnya ke peserta didik ya. Jadi makanya mewujudkan peserta didik yang bertakwa dulu, setelah itu baru berinovasi, kompeten, berjiwa wirausaha dan memiliki daya saing secara global gitu. Jadi dari visi itulah kami mau melangkah gitu, bagaimana menciptakan peserta didik yang bertakwa. Setelah dia bertakwa, kan bertakwa itu takut kepada Tuhan ya. Itu ya dulu yang didasarkan ke mereka dulu. Baru setelah itu bergerak kepada kompetennya, baru menciptakan anak yang inovatif, dan berjiwa wirausaha, dan baru terakhirnya dia harus memiliki kemampuan untuk bisa bersaing secara global. Sejauh ini mungkin ada berapa siswa Bu di SMK 11 Batam ini 241 siswa. 241. Ini jurusan yang ada di situ apa aja? Iya, sekarang kalau dulu kita sebutnya jurusan ya, sekarang disebut dengan program keahlian. Program keahlian itu punya anak lagi namanya konsentrasi keahlian. Jadi kami memiliki 2 konsentrasi keahlian. Yang pertama teknik elektronika industri, yang kedua itu teknik instalasi tenaga listrik. Baik. Nah, saya ke Pak Fajar, Pak. Bagaimana ini peran dari Dinas Pendidikan khususnya bidang pembinaan SMK
Ini dalam mendorong SMK seperti SMK 11 Batam ini Pak sebagai sekolah baru untuk cepat ini bisa beradaptasi dan berkembang dengan sesuai dengan perubahan zaman Pak. Kami di Dinas Pendidikan Provinsi Riau memang mengupayakan adanya program Link and Match itu yang dari Kementerian Pendidikan. Jadi memang sebetulnya highlight dari SMK itu adalah pertama bagaimana mengupayakan adanya sinkronisasi antara kurikulum SMK dengan kebutuhan industri. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kami Dinas Pendidikan juga mengupayakan adanya sinergi ya antara SMK dengan dunia industri dalam hal mendatangkan guru industri. Karena memang kebutuhan guru industri itu di SMK perlu wajib ya, support 50 jam ya Bu kalau nggak salah 50 jam satu semester. Satu semester. Jadi guru industri itu apa? Guru industri adalah praktisi-praktisi atau profesional industri yang diharapkan bisa menularkan ilmunya atau mungkin kemampuannya itu pada anak-anak di SMK di sekolah. Baik. Yang ketiga, kami juga Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengupayakan adanya magang guru produktif ke industri. Nah, ini yang sedang kita upayakan juga. Jadi bagaimana guru-guru produktif yang ada di SMK ini diberikan kesempatan untuk bisa bekerja secara magang ya Bu ya. Mungkin ada sekitar waktunya 2 minggu atau 1 bulan. Mereka langsung melihat bagaimana kondisi budaya kerja yang ada di perusahaan di industri, dunia usaha industri, untuk kemudian nanti guru-guru tersebut menularkannya ke siswa. Artinya nggak siswa saja yang di-upgrade, Tapi gurunya. Jadi itu menjadi guru sekarang mungkin saya tambahkan ya Pak Fajar. Jadi guru sekarang itu tidak lagi bisa di zona nyamannya, zona amannya. Guru sekarang harus juga berpacu, apalagi guru SMK ya. Guru SMK harus bisa mengupgrade pengetahuannya untuk bisa menularkan nanti ke peserta didik. Transfer ilmu kita, kalau masih ilmu kita jadul disampaikan ke peserta didik, itu nggak akan sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi sekarang saya juga pernah kan magang di industri, saya harus seperti karyawan biasa. Artinya itu diwajibkan Ibu ya? Itu diwajibkan dari kementerian, program pemerintah itu dari kementerian juga. Betul. Itu ya memang kita upayakan lah adanya sinergi karena memang SMK itu tidak lepas dari sinergi dengan industri. Dan ada istilah ini Pak, istilah pernikahan antara ini SMK dengan dunia industri gitu ya. Seperti itu. Dan Batam ini saya selalu menyampaikan ke ini Mas Herman di forum-forum pertemuan-pertemuan, Batam ini sangat kondusif ya untuk pengembangan sekolah vokasi. Ya karena tadi Batam sebagai salah satu pusat perekonomian nasional di mana banyak kawasan industri. Saya pernah mencatat tuh di BP kawasan tuh ada 35 kawasan industri di Batam. Nah itu sebenarnya potensi untuk pengembangan sekolah-sekolah vokasi, baik itu pendidikan vokasi SMK atau politeknik. Baik. Sehingga memang ya sangat kondusif ya untuk kondisi Batam ini. Tapi untuk secara umum Pak, bidang studi SMK yang ada di Batam itu apa aja Pak? Gitu. Mungkin dari pariwisata, dari betul. Jadi memang industri seperti apa? Hampir semua program keahlian di SMK tuh ada di SMK yang ada di Batam. Di Batam ada semua gitu ya? Ya, kita di Batam ini punya total jumlah sekolah SMK itu ada 50 Mas Herman. Jadi 11 SMK negeri. Sisanya 39 ya, 39 swasta. Nah ini Bu Ros ini SMK 11 ini SMK yang paling bungsu. Tapi percepatannya ya kita apresiasi sangat luar biasa ya, karena dalam waktu 2 tahun mereka sudah SMK 11 ini sudah setahun malah sudah melakukan kerjasama industri dengan beberapa perusahaan Bu, mungkin ada 5 mungkin ya. Kami sudah nanti nggak apa-apa ya kita bahas kita udah memiliki 5 kerjasama dengan industri MOU tapi sudah memiliki penjajakan sekarang sekitar dengan 15 lagi industri. Jadi dalam waktu 1 tahun udah banyak kerjasama. Kami targetnya tahun ini minimal 30 kerjasama dengan industri udah harus jadi gitu. Ya, itu salah satu ini ya Bu Oci ya keunggulan dari SMK itu bagaimana dia bisa menjalin komunikasi sinergi dengan industri untuk anak-anaknya bisa melakukan kegiatan magang dan sebagainya. Ya kita bersyukurnya industri-industri di Batam ini aware ya, sangat aware dengan sekolah
mereka kadang-kadang malah ada praktisi-praktisi industri ini yang menawarkan diri, boleh kapan mengajar di SMK 11 gitu. Dan kami bersyukur juga memiliki teman-teman yang memang peduli tentang pendidikan. Jadi para praktisi yang di industri datang ke sekolah untuk mengajar. Mungkin untuk jurusan tadi yang ada di SMK Negeri 11, Bu. Kan ada dua jurusan atau bidang tadi Bu istilahnya konsentrasi keahlian. Konsentrasi keahlian istilahnya sekarang lah ya. Kalau zaman saya dulu Jadi masih jurusan. Otomotif. Nah, Iya, ini kan ada dua, Bu. Kenapa memilih mungkin ada elektro sama teknik instalasi tenaga listrik? Mungkin waktu Mas Herman sekolah itu namanya ini, kalau orang tanya jurusan apa? Jurusan listrik. Gitu. Jurusan listrik ya. Jurusan bangunan gitu ya. Kalau sekarang namanya teknik instalasi tenaga listrik. Mungkin gini ya, saya bergabung di SMK 11 kan di bulan Agustus tahun 2024. Jadi sebelum itu sekolah ini udah jadi, tapi saya lihat kenapa pemerintah menjadikan SMK 11 itu di Sagulung sana. Awalnya itu SMA 29 yang mau dibangun ya Pak Fajar ya. Tapi melihat kawasan sekolah itu lokasinya berada di kawasan industri dan memang ada industri perkapalan yang paling utama di sana ya, tapi banyak juga industri elektronika yang di kawasan Bintang itu juga banyak. Jadi saya lihat pertimbangan dari pemerintah sendiri untuk menjawab kebutuhan masyarakat sana, karena Sagulung itu masyarakatnya terbesar kan, kecamatannya di Kota Batam. Artinya disesuaikan dengan tempat dan juga kebutuhan industri saat ini. Pak, dari dinas sendiri ada istilah kayak menyarankan nggak? Misalnya ada sekolah menengah kejuruan baru yang dibuka gitu Pak. Harusnya buka jurusan ini dong, atau bidang studi ini dari dinas seperti apa Pak? Iya. Kita mendorong ya, artinya mendorong supaya SMK ini adaptif dengan kebutuhan industri yang ada di Batam. Jadi saya juga baru buka data gitu, ternyata SMK jurusan atau program keahlian welding itu pengelasan itu di Batam hanya ada 5. Sementara kebutuhan untuk tenaga pengelasan itu kan di Batam ini sangat banyak gitu. Jadi itu juga salah satu yang saya lihat perlu untuk dikembangkan, ditambahkan lagi. Mungkin nanti SMK 11 salah satunya. Dan Pak Fajar juga salah satu ini yang kalau kita mau buka jurusan baru, kita kan masukin ke dinas dulu. Gerbang pertamanya ke Pak Fajar dulu nih, kalau enggaknya gitu. Betul. Ada analisanya program konsentrasi keahlian ini cocok nggak di wilayah ini dan sudah ada berapa gitu kebutuhannya, peminatnya. Dan yang ditekankan juga dari kepala dinas kepada kami sebagai yang pengelola sekolah ya, kalau buka jurusan jangan buka jurusan atau konsentrasi keahlian yang banyak peminatnya masuk, tapi lulusannya nggak diserap gitu. Jadi harus keterserapannya dulu. Jadi dari traces tadi kita lihat keterserapannya berapa. Jadi jurusan mana yang memang betul-betul dibutuhkan saat ini gitu. Artinya selalu berkolaborasi juga antara SMK juga dengan dinas gitu. Oh ya, bukan berkolaborasi. Kami kan induknya memang dinas. Durhaka gitu nanti kalau. Sedikit nih Pak, evaluasi biasanya ke SMK seperti apa Pak? Biasanya kalau kita lakukan asesmen untuk sekolah-sekolah SMK yang ingin buka jurusan ya. Yang pertama memang untuk melihat minatnya dari masyarakat sekitar. Pertama itu dulu. Terus kemudian yang kedua ketersediaan guru terutama. Nah, ketersediaan guru produktif karena itu sangat menunjang untuk keberadaan keberlangsungan jurusan program keahlian di sekolah itu gitu. Guru produknya seperti apa? Itu kita asesmen Mas Herman. Yang ketiga juga sudah melakukan berapa banyak kerjasama. Artinya biasanya kalau SMK buka jurusan itu khusus juga khusus itu. Jadi kerjasama untuk rencana membuka jurusan ini itu sudah melakukan hubungan kerjasama dengan industri mana saja, perusahaan mana saja. Itu yang kita minta datanya. Gitu. Terus ya kemudian memang yang jelas sarana juga kita perhatikan juga. Kesediaan ruangan kelasnya seperti apa gitu. Fasilitas lah fasilitasnya. Mungkin Ibu nanti spill sedikit fasilitas yang ada di SMK. Iya baik. Mbak Fani yang udah pernah ke sekolah kami ya, Mbak Batam TV. SMK 11 wajar namanya sekolah baru, kita bertumbuh dan dari fasilitas yang masih terbatas berproses gitu. Tapi kami tidak menyerah untuk hal itu. Kami hanya memiliki 3 rombel karena SMK itu dulu disiapkan di tahun lalu RDT-nya cuma 4 kelas gitu. Ternyata minat masyarakat
ke sana itu besar kan, jadi akhirnya sekolah itu menjadi 6 kelas, dari 4 yang direncanakan menjadi 6. Jadi terpaksa dibuat 2 shift. 2 shift tapi berjalan bagus, shift pagi, shift siang. Jadi ada 3 di pagi, 3 di siang. Baik. Nah itu jadi ruangannya. Yang ada baru ruangan kelas, dan kita buatkan mereka untuk mengantisipasi biar mereka masih bisa praktek. Kita buatkan trainer-trainer untuk anak-anak prakteknya. Tapi kalau untuk lahan nanti masih mendukung. Malahan untuk kita dibangun masih lagi. mendukung untuk pengembangannya, dan alhamdulillah dari dinas sendiri mendorong itu ya, dengan kemarin juga Dewan Komisi 4 juga berkunjung ke sekolah bersama dengan Dinas Pendidikan untuk cepat akselerasi dari sekolah itu, dan itu kami sangat berharap gitu. Baik Bu Rosi, Pak Fajar, kita tahan dulu bincang kita. Mungkin di segmen kedua kita mungkin bahas sedikit mengenai kurikulum Merdeka. Baik, dan bagaimana peran dari dinas terkait kurikulum dan juga dari SMK sendiri. Baik, Misa Batam TV, jangan kemana-mana karena dialog khusus bersama SMK 11 Batam Menyongsong Masa Depan, menyiapkan SDM tangguh untuk dunia kerja dan dunia usaha. Akan kita lanjutkan sesaat lagi. Guna meningkatkan kemampuan komunikasi serta kepercayaan diri, siswa SMKN 11 Batam menggelar kegiatan pelatihan public speaking yang diikuti oleh seluruh peserta didik dari berbagai jurusan. Kegiatan yang berlangsung di aula sekolah ini menghadirkan narasumber dan praktisi komunikasi dan dunia penyiaran Batam Televisi yang memberikan materi seputar teknik berbicara di depan umum, cara mengatasi rasa gugup, serta pentingnya bahasa tubuh dalam menyampaikan pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman dari SMKN 11 yang saat ini sudah memberikan waktunya untuk belajar public speaking. Dan pentingnya public speaking itu seperti apa, kemudian bagaimana mengolah vokal, terus kemudian teman-teman juga harus belajar seperti apa menghilangkan rasa grogi itu, terus kemudian saat pembacaan protokol upacara, kemudian undang-undang dasar, Pancasila, itu punya intonasi yang tepat dan tepat. Gitu ya. Jadi hari ini kita akan belajar bersama untuk sharing ilmu di program Public Speaking bersama SMKN 11. Kepala SMKN 11 Batam dalam sambutannya menyampaikan bahwa keterampilan public speaking sangat penting dimiliki oleh generasi muda, terutama di era kompetitif saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Rosi Yulianti sebagai Kepala SMK Negeri 11 Batam. Sekolah ini berdiri dari tanggal 23 Februari tahun 2024 sesuai dengan SK Gubernur. Pada saat ini kami memiliki 2 program keahlian, yang pertama teknik elektronika industri, yang kedua teknik kelistrikan. Selain memiliki 2 program keahlian, SMK Negeri 11 Batam juga akan membuka 2 program keahlian yang baru, yaitu teknik permesinan dan teknik otomasi industri. Kami berharap kedepannya pengembangan sekolah ini betul-betul menjadi salah satu sekolah unggulan baik di tingkat kota, provinsi maupun di tingkat nasional. Untuk saat ini kami memiliki 248 siswa dan ini merupakan salah satu siswa terbanyak untuk sekolah yang baru di Kota Batam. Salah satu visi SMK Negeri 11 Batam menciptakan peserta didik yang berprestasi dan berinovasi. Untuk mengimplementasikan visi tersebut, kami berupaya melaksanakan program-program yang berpihak pada peserta didik yang menciptakan mereka untuk berinovatif. Salah satu kegiatan positif yang kami lakukan hari ini, kami bekerja sama dengan Batam Televisi mengadakan pelatihan ataupun seminar tentang public speaking. Kenapa public speaking ini dibutuhkan oleh peserta didik? Karena untuk bekal mereka turun ke masyarakat. Public speaking tidak hanya diperlukan untuk orang yang akan menjadi reporter ataupun untuk orang yang langsung berhadapan dengan publik, tapi untuk mereka bekerja, kesiapan ini sangat dibutuhkan.
apalagi mereka nantinya akan menjadi seorang engineer ataupun teknisi di perusahaan, juga butuh berkomunikasi. Dengan bisanya berkomunikasi akan memudahkan mereka untuk berintegrasi di dunia kerja. Kerjasama dengan industri termasuk dengan Batam TV merupakan hal yang positif bagi kami sebagai pengelola SMK, dan kami berharap hal-hal seperti ini ke depannya akan berlanjut. Dan terima kasih banyak kepada tim Batam TV yang sudah meliput kegiatan anak-anak kami hari ini. Semoga menjadi sumber inspirasi buat teman-teman yang lain dan menjadi motivasi buat SMK Negeri 11 Batam, baik majelis guru maupun peserta didik. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Yohana Fernanda Abdu, biasa saya dipanggil Yohana. Semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Ana Maria, kelas X TI 1, jurusan saya Teknik Elektronika Industri. Fakir Adi Nenggolan, jurusan saya Elektronika Industri, kelas 10 TI 3. Oke. Oke ya, teman-teman, tangannya, teman-teman. Dan saya berjanji. SMK bisa. Kepala SMKN 11 Rosi mengatakan, siswa-siswa tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga percaya diri dan mampu menyampaikan ide dengan baik di depan publik. Sementara itu, para siswa mengikuti kegiatan dengan antusias. Mereka tidak hanya mendapatkan teori, tapi juga dilibatkan langsung dalam simulasi berbicara, diskusi kelompok, dan juga praktek presentasi. Perkenalkan, nama saya Yulia Tommy, kelas 10 jurusan Teknik Elektronika Industri. Hari ini, saya mendapatkan pengalaman tentang bagaimana sih public speaking yang diajarkan oleh Batam TV yang diundang langsung oleh kepala sekolah kami, Ibu Rosi. Nah, di sini banyak materi yang sebelumnya saya belum tahu nih. Contohnya, bagaimana kami mengimprofkan diri sendiri ketika tiba-tiba acara itu berubah. Bagaimana cara memegang mic dengan cara yang baik. Bagaimana membaca protokol dengan cara yang baik. Susunan upacara bendera. Upacara pengibaran bendera merah putih. Senin, tanggal 18 bulan April tahun 2025 siang dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim Repubeang dari kelas 10 TITL SMK Negeri 11 Batam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rosi karena telah mendatangkan tim Batam TV ke sekolah kami. Karena dari kedatangan mereka kami belajar banyak hal tentang public speaking, mulai dari penampilan, gaya bicara, dan masih banyak lagi yang belum kami ketahui. Tapi alhamdulillah Batam TV memberitahu kami banyak hal tentang public speaking. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan para siswa SMKN 11 Batam dapat mengasah kemampuan komunikasi mereka sejak dini, yang kelak akan menjadi bekal berharga di dunia pendidikan maupun dunia kerja. Tim Liputan Batam TV melaporkan dari Batam. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya.
Ya, baik bisa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus bidang pendidikan bersama SMK 11 dan juga Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Ada Bapak Fajar Fauzi SEMM yang merupakan Kasih Pembinaan SMK dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau cabang Batam, dan juga bersama Ibu Rosi Yulianti SEMPD yang merupakan Kepala Sekolah dari SMK Negeri 11 Kota Batam. Baik, kita masuk di segmen kedua, kita lanjut lagi berbincang. Tadi sebelum kita membahas mengenai kurikulum Merdeka, kita berbincang dulu mengenai sarana dan prasarana dan bagaimana dukungan dari Dinas Pendidikan Provinsi terhadap dunia SMK yang ada di Kota Batam dan juga di Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin saya ke Pak Fajar dulu, Pak Fajar. Dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sendiri, Pak, khusus SMA, ini dukungannya terhadap sarana dan prasarana SMK khususnya di Kota Batam dan Provinsi Kepri saat ini seperti apa, Pak? Gitu. Iya, Dinas Pendidikan Provinsi Riau selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan pertama itu sarana-prasarana ya. Yeah. Kayak di SMK 11, karena sekolah baru, jadi baru ada 3 rombel ya. 3 ruangan kelas. 3 ruangan kelas. Jadi rencananya mungkin tahun ini akan ada tambahan 7. 7 rombel, mungkin itu. Baik. Minum dulu, Pak. Silakan Ibu, tambahannya seperti apa? Dari sekarang kan memang sebenarnya ada ya 3 rombel itu 3 ruang kelas yang ada sekarang. Kemarin dari Dinas Pendidikan sudah informasikan juga beserta dengan anggota dewan ya. Tahun ini kita akan dibangunkan 7 ruang kelas. Baik. 7 ruang kelas beserta dengan ini semua peralatannya gitu, perlengkapannya semua. Artinya di SMK 11 dapat jatahnya 7 ruang kelas untuk 7 ruang kelas untuk tahun ini ya, semoga segera terrealisasi ya. Itu untuk menjawab karena memang anak-anak sekarang 241 jumlahnya, kedepannya kan RDT kita tahun ini 7 kelas lagi tambahan sekitar 336. Baik. Jadi kalau tidak ada tambahan ruang kelas nanti anak-anaknya belajarnya di mana gitu. Itu tapi sudah ya Pak, Ya, sudah di dalam penganggaran ya. Insya Allah dianggarkan di tahun ini. Mungkin selain sarana dan sarana dari Pak penambahan ruang kelas, nah dari Dinas Pendidikan sendiri, ini kayak ada SMK baru, mungkin ada treatment khusus atau seperti apa Pak gitu biasanya? Kalau untuk sekolah baru misalnya gitu? Ya, jelas tentu kita mengupayakan sarana-prasarana yang dimiliki oleh sekolah itu memadai untuk proses pembelajaran di anak-anak kita gitu. Dan yang tadi saya melihat memang ada kecenderungan tadi minat dari anak-anak SMK, anak-anak lulusan SMP masyarakat itu untuk ke SMK. Nah itu fenomena yang bagus sekali menurut saya. Harus itu. Dan juga tahun depan kita rencananya mau dikasih RPS juga ya Pak? Iya. Ya, ruang praktek karena SMK itu yang paling butuh itu tempat praktek. Tempat praktek. Makanya SMK itu sekarang di Dapodik itu boleh satu kelas itu boleh 50 siswanya. Pasti orang tua pasti bertanya juga ya, kenapa boleh 50 siswa? Karena anak-anak ini tidak hanya belajar dalam kelas, jadi bisa di mix and match-nya gitu ya, bisa di kelas, bisa di bengkel gitu. Baik. Jadi itu yang. Tapi biasanya SMK sekarang ya, kalau saya kayak dulu kan lebih banyak praktek daripada teori. Mungkin presentasinya seperti apa Bu gitu? Dari teori sama praktek. Ya, kalau kejuruan itu ya teorinya 30, prakteknya 70% gitu. Makanya kami ini juga kita koordinasi terus dengan dinas juga ya. Salah satu strategi yang kami terapkan untuk mengatasi sementara kekurangan ruangan ini, kita sistemnya blok. Jadi 1 minggu anak-anak belajar umum, 1 minggu dia belajar produktif. Jadi pada saat dia belajar produktif itu anak-anak hanya belajar kejuruan aja selama 1 minggu dan dia jumpa dengan guru yang sama. Nanti begitu juga, jadi dia kalau belajar matematika dia jumpanya sekali 2 minggu dengan gurunya, tapi jamnya ditambah. Jadi dengan begitu mereka tetap mendapatkan haknya gitu. Kita meminimalisir ya loss learning-nya kita cobakan di situ. Jadi sekarang dengan berjalannya ini alhamdulillah anak-anak terakomodir lah. Tapi biasa untuk sistem pelajaran, mungkin selain teori yang ada di sekolah, ini ada kerjasama dengan industri. Mungkin anak-anak bisa belajar di sini, ada jadwal khusus gitu, di ini. PT tertentu atau ini kita sampaikan juga, kita koordinasikan juga kemarin ya Pak.
untuk SMK sendiri dari kementerian sangat fleksibel dan masyarakat juga harus diedukasi masalah ini ya. Jadi kalau praktek kerja industri itu kan di kelas 12. Tapi kalau dia belajar di industri anytime gitu. Kapan Anytime boleh gitu anytime butuh. Kalau waktu dulu saya di SMK 2 misalnya lagi ada event di Hotel Batam gitu ya. Anak-anak yang lagi belajar dia call ke kita minta butuh anak-anak nih untuk DW di sana, kita kirimkan. Jadi guru-guru di sekolah SMK tuh harus punya, udah mindsetnya harus udah terbuka gitu. Bagaimana guru umum pada saat anaknya belajar bahasa Indonesia nih, tiba-tiba diambil oleh industri, ya itu nggak masalah gitu. Jadi se-fleksibel itu gitu. Dan sekarang pun kami mencoba. Kan bangunan tidak mungkin selesainya cepat gitu, walaupun dari pemerintah akan mengusahakan. Kita dari pihak sekolah harus dukung juga, bantu pemerintah. Jadi kami mencoba sekarang jalin kerjasama dengan industri, kami menitipkan mereka dulu belajar di industri, gitu. Belajar di industri selama mungkin 3 bulan, 4 bulan ini, selama gedungnya masih lagi diproses gitu. Artinya belajar bisa di mana saja. Belajar bisa di mana saja. Ya, gitu. Karena ini menjawab kebutuhan industri juga. Menjawab kebutuhan industri juga. Dan itu pernah dilakukan juga di SMK 2, udah pernah melakukan juga belajar industrinya. Nah, kalau dari SMK 11 tahun ini bagaimana mempersiapkan siswa ini tidak hanya untuk mencari kerja, Bu, tapi juga menciptakan lapangan kerja gitu. Itu apa saja program yang sudah disiapkan gitu? Ya, sesuai dengan motonya SMK itu ya. SMK itu bukan melanjutkan dulu baru bekerja, tapi tidak. Yang pertama sekali anak SMK itu sebenarnya mendongkrak jiwa wirausahanya. Harus tercipta entrepreneur muda di Indonesia, karena jumlah pengusaha di Indonesia itu hanya 0,83% ya dari jumlah penduduk yang 270 juta itu. Jadi dibutuhkan anak-anak yang memiliki jiwa entrepreneur, jiwa itu. Jadi salah satunya visi kami tadi kan gitu ya, membentuk jiwa wirausaha. Jadi yang mau kami lakukan dalam waktu dekat ini, di kelas 11 mereka nanti ada belajar prakarya kewirausahaan. Saya tidak bilang sama guru-guru tidak usah mengajarkan teori lagi. Mereka harus langsung praktek bagaimana dia bikin produk yang bisa dia langsung tawarkan, walaupun di hal-hal simpel gitu. Jadi di tahun ini kita mencoba membuat unit-unit produksi, karena SMK itu nanti akan berkembang menjadi teaching factory ya. Sebelum teaching factory itu kita buka dulu unit produksi, mungkin nanti ada di sana juga minimarket, bisa jadi gitu ya, untuk melatih anak memiliki jiwa entrepreneur gitu. Walaupun tidak sesuai kan, kalau minimarket di sekolah teknik kan nggak selaras gitu ya. Tapi untuk jiwa wirausahanya, apapun kegiatannya itu bisa mendongkrak itu. Tapi kalau untuk kejuruannya nanti jiwa wirausahanya kami tumbuhkan dengan model pembelajaran teaching factory. Bagaimana misalnya elektronika, kita kerjasama dengan industri manufaktur, elektronika kita buka perusahaan di sekolah, gitu ya. Jadi anak-anak dengan adanya industri di sekolah, mereka betul-betul tidak berada lagi seperti di sekolah umum, tapi betul-betul udah berada di lingkungan kerja, dan itu butuh komitmen dari semua pihak. Artinya bisa jadi entrepreneur juga, buka lapangan kerja gitu. Iya, buka lapangan kerja itu ya untuk ininya. Mungkin saya ke Pak Fajar, dari segi minat sekarang Pak, kalau dibanding dulu sekarang, mungkin di 2025 ini Pak, minat calon siswa Pak untuk melanjutkan pendidikan di SMK atau di SMA itu sekarang minatnya seperti apa? Atau lebih minatnya lebih ke SMK atau ke SMA? Khusus untuk Provinsi Kepulauan Riau seperti apa, Pak? Iya. Kemarin kami mengadakan evaluasi terhadap sistem penerimaan murid baru nanti di 2025 ini. Ternyata memang kalau kita evaluasi 2 tahun kebelakangan, Mas Herman, ketertarikan minat anak-anak lulusan SMP itu ke SMK semakin besar. Jadi berdasarkan data yang saya kemarin kita dievaluasi Dinas Pendidikan, awalnya itu imbangannya minat anak-anak lulusan SMP itu ke SMA 70%, ke SMK 30%. Cuman untuk tahun lalu itu ternyata peningkatannya yang SMK naik 15%, hampir 45%. Jadi udah hampir sama nih. Udah imbang ya? Udah hampir imbang antara minat SMA dengan SMK. Dan itu menurut saya hal yang baik ya, yang positif gitu. Karena memang pendidikan SMK ini sebetulnya lebih menantang Bu ya buat anak-anak kita. Lebih kompleks pembelajarannya.
Kalau SMK, SMA mungkin lebih pada penajaman kurikulum akademik ya, matematika. Kalau zaman kami kan saya lettingan ya Pak, di zaman kita dulu kan SMA betul-betul jadi primadona gitu ya. Ternyata SMA. begitu kami masuk di dunia SMK, ternyata anak SMK tuh luar biasa gitu. Yang kita misalnya saya dulu ekonomi, yang saya pelajari di tahun 2 waktu saya kuliah itu udah dipelajari oleh anak kelas 10 akuntansi gitu. Betul. Jadi memang ini positif ya, artinya Batam sebagai salah satu ya tadi kondusif untuk anak-anak SMK ini, mudah-mudahan dengan semakin banyaknya minat anak-anak usia SMP ke SMK ya semakin baik, artinya dari sisi keterserapan atau ketersediaan lah, mungkin ketersediaan nanti tenaga kerja dari Putra Batam itu semakin banyak dan lebih siap. Tapi kalau kita bicara persentase penyerapan tenaga kerja, mungkin di Kota Batam atau kota sebagai yang kita kenal sebagai kota industri Pak, mungkin dari kalau kita bandingkan tahun lalu 2024-25 ini penyerapannya semakin banyak atau seperti apa Pak? Maksudnya penyerapan dunia kerja terhadap tamatan SMK seperti apa sekarang? Memang kalau tadi di SMK itu ada namanya transfer study ya Bu. Penelusuran tamatan. Ya ini melalui BKK ini, Bursa Kerja Khusus. Jadi tadi kalau di SMK itu guru-gurunya itu tidak hanya mendidik, melatih, mengajar, tapi juga mengupayakan, menempatkan anak-anaknya untuk bisa tetap di dunia kerja. Nah, berdasarkan hasil tes study yang ada di SMK khususnya di Batam yang saya pernah dapat informasinya dari teman-teman BKK tuh hampir sekitar 80%. Terus kemudian ada juga beberapa yang juga kuliah. Cuma memang harapan kita lulusan SMK melanjutkan kuliahnya itu harus linear ya dengan jurusannya. Jangan sampai nanti anak-anak kita yang SMK listrik kuliahnya di Fakultas Hukum. Nah, itu kan tidak linear. Kita selalu edukasi ke anak-anak untuk supaya kalian lulus dari SMK bukan tidak mungkin melanjutkan kuliah, silakan. Tapi kalau bisa sesuai dengan jurusan keahlian dia selama di SMK gitu. Ya, seperti itu. Artinya bisa. Dan kita ada pointernya juga di Batam kan. Di SMK bisa melanjutkan sekolah juga. Ya, di SMK Negeri 1 kalau nggak salah pernah saya dapat laporan tuh hampir sekitar 120 ya yang masuk negeri. Masuk negeri. Iya, siswanya, lulusannya. Artinya minat siswa SMK untuk melanjutkan kuliah di SMK Negeri 1 juga tinggi juga. Tapi dia ini paginya dia bekerja. Jadi saya pun edukasi anak-anak SMK 11 ya. Kalau Ananda itu sudah memilih SMK, berarti dia memang harus siap kerja dulu, kerja tapi dia tidak melupakan karirnya gitu. Jadi di Batam sangat fleksibel, sangat banyak kan kampus-kampus yang memang memfasilitasi untuk bisa kuliah malam gitu. Jadi mereka kalau dia tamat SMK hanya melanjutkan, berarti mendingan dia masuk SMA gitu. Jadi begitu ya, jadi ke depannya. Tapi kalau sekarang kayak uji kompetensi seperti apa Bu? Di SMK 11 mungkin seperti apa? Uji kompetensi itu nanti di kelas 12. Setelah dia menyelesaikan semua proses pendidikannya, baru dia uji kompetensi. Kalau di SMK 11 itu ya pasti kami nanti pakai lembaga sertifikasi profesi ya. Yang itu udah beberapa SMK yang ada di Batam kan udah memiliki. Kita boleh join dengan misalnya konsentrasi kalian kami sama dengan SMK 1. Kami nanti boleh ujinya memakai lembaga sertifikasi profesi SMK 1 gitu. Betul. Tapi kalau untuk kerjasama dengan dunia usaha, itu dari Dinas Provinsi juga mendorong Pak? Atau ini kewenangan dari SMK-nya sendiri Pak? Mungkin SMK-nya boleh kerjasama dengan dunia usaha ini, tapi dari dinasnya seperti apa? Ada juga ngasih saran, kerjasamanya sama ini gitu misalnya? Iya. Lebih fleksibel lah. Ya, kita memang mendorong ya, artinya dan juga saya malah terpikir kita sudah di Batam ini di Provinsi Kepri ini sudah membentuk forum komunikasi Bursa Kerja Khusus. Jadi yang beranggotakan para guru-guru SMK yang membidani di Bursa Kerja Khusus di SMK untuk saling punya wadahnya. Dan saya malah juga merencanakan mungkin ada forum komunikasi industri dan SMK ya, artinya mungkin kedepannya Pak. Ya kedepannya. Jadi itu lebih memudahkan kita bersinergi karena kan ya, salah satu memang idealnya industri dengan SMK itu bisa tune in langsung nih. Tapi memang kendala di lapangan yang kami dapatkan masukan bahwa kadang-kadang
SMK itu juga untuk masuk ke melakukan kerja sama industri itu melalui ada hambatannya. Dan mungkin kalau kita bentuk forum komunikasinya antara dunia industri dengan SMK itu saya rasa lebih mudah sebagai wadah untuk saling sharing dan mungkin berikan informasi gitu. Ya, kalau bisa kerja khusus mungkin lebih kepada penempatan tenaga kerja ya mungkin ya. Tapi kalau ini juga mungkin perlu diedukasi juga masyarakat. Mudah-mudahan ada orang tua juga yang menonton ya bahwa dunia SMK itu sekarang sudah berkembang semakin pesatnya dan kita dengan industri memang bekerja sama yang harus dihilangkan dari mindsetnya orang tua itu ya. Kalau anaknya kerja di industri ya dia bekerja seperti pegawai gitu, diperlakukan dengan disiplinnya, dengan aturan kerjanya dan anak juga ditarget, itu jangan kaget gitu. Karena itu yang mereka nanti akan hadapin di dunia kerja itu sendiri gitu. Tapi kita tetap ada payung-payungnya ya Pak, tidak boleh mengeksploitasi anak, itu nggak boleh gitu. Industri mempekerjakan anak misalnya sampai malam dari 3 shift itu nggak boleh gitu. Masih ada ininya ya Pak, masih ada ketentuan-ketentuannya. Tapi yang perlu dipahami bahwa begitu anaknya masuk SMK, orang tua juga ini harus benar-benar memahami industri itu seperti apa, budaya industri seperti apa, itu yang harus anak-anaknya dapatkan gitu. Mungkin harus disesuaikan dan mungkin dengan dunia SMA atau sekolah SMP dulu gitu. Iya, itu harus. Jadi mungkin pemahamannya orang tua jangan kaget lah ya. Orang tua jangan kaget dengan dunia. Dan itu juga jadi kalau yang dibilang Pak Fajar tadi, industri dengan sekolah itu maunya kalau memang ada forumnya luar biasa ya Pak. Ada forum yang menyatukan antara industri dengan sekolah sehingga kita tidak susah lagi harus satu persatu gitu ya. Dan punya komitmennya yang sama gitu. Jadi dari industri pun paham juga nih kondisi anak kita belum 100% siap kerja, tapi bagaimana proses itu berjalan gitu. Betul. Ya, memang ya sebetulnya ada benefit juga kan buat industri kalau seandainya bisa kerjasama dengan, karena proses rekrutmen itu jadi semakin mudah kan, semakin mudah dan lebih teridentifikasi anak-anak yang di SMK ini. Oh ini untuk rekrutmen dimulai dari proses magang, PKL-nya dari situ bisa diseleksi jadi juga kami berharap ke depannya misalnya anak-anak itu dia PKL-nya atau magangnya di industri A gitu. Kalau industri A nanti butuh pada saat anak ini lulus, maunya langsung direkrut. Nah, ke depannya begitu maunya seperti itu gitu. Walaupun sudah ada sebagian sudah ya Pak ya. Sudah berjalan, tapi belum semua gitu. Tapi kalau untuk kurikulum seperti apa Pak? Mungkin dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepri mungkin ada kurikulum seragam untuk SMK di Kepri seperti apa gitu? Kalau kurikulum saya rasa tetap kita lebih adaptif ya kalau di SMK. Tidak kaku seperti di SMA gitu ya. Ya, kayak kemarin kami nggak diseragamin gitu Pak ya? Ya enggak. Mungkin karena memang jurusan di SMK banyak gitu ya. Jurusan di SMK kan memang kelasnya banyak ya. Kayak contohnya kemarin kami melakukan kunjungan kunjungan ke PT McDermott. Di McDermott itu kan pabrikasi pengelasan, banyak pengelasan itu. Jadi ketika kami mau kunjungan ke sana, alhamdulillah mereka open gitu. Mereka mengatakan bahwa kemampuan skill yang dibutuhkan oleh industri di McDermott itu kemampuan pengelasannya di level 3G istilahnya Pak, Mas Arman. 4G, di 4G. Nah, sementara begitu saya diskusikan dengan para guru-guru produktif di SMK Pengelasan, Pak kami ini kurikulumnya hanya sampai 3G gitu. 3G, Terus diskusi tersebut akhirnya ya berarti harus di-upgrade kan? Upgrade lagi. Di-upgrade. Nah, ketika kita tanya dengan pihak McDermott, ini kira-kira untuk mengupgrade anak-anak kita dari kemampuan skill 3G ke 4G butuh berapa lama? Nah, kalau dari McDermott bilang, weldernya yang ahlinya bilang 2 minggu cukup itu Pak. Saya rasa bisa skill anak itu. Yang penting anak-anak itu sudah punya kemampuan 3G. Artinya basicnya udah ada nih gitu. Udah ada. Nah, itu kan lebih memudahkan. Ternyata informasinya itu memang tenaga welder di Batam ini sangat dibutuhkan. Dan yang ada sekarang ini di Batam itu rata-rata udah berumur lah. Jadi perlu refreshment. Dan ini peluang ya? Peluang itu. Jadi memang Pak banyak Pak peluang untuk tenaga kerja yang welder ya. Yang ada sekarang ini rata-rata sudah berumur. Sebenarnya welder itu kan butuh skill dan butuh ini ya. Apalagi yang sekolahnya di Batam ya,
Ya. Kalau bisa kerjain juga di Batam, Pak. Betul. Kerjain di Batam. Terus juga. ini juga kan sekarang mungkin pemberitahuan juga kalau namanya sekarang kurikulum satuan pendidikan. Jadi memang sekolah sudah sangat fleksibel untuk merombak kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri. Makanya banyak sekolah dan kami pun SMK 11 sendiri pun nanti akan melakukan mungkin ada kelas industri. Kalau ada industri yang memang membuka kelas industrinya di sekolah kita welcome. Jadi di kelas industri itu kita sesuaikan dengan kebutuhan dia. Jadi makanya ada namanya penyelarasan kurikulum. Jadi kita duduk bersama dengan industri, dengan dinas pendidikan, nanti kita sesuaikan itu di situ. Diupdate setiap tahun ya, atau 2 tahun sekali ya? Itu kalau bisa setiap saat bisa sih Pak, misalnya setahun sekali kayak gitu ya, disesuaikan. Oh ternyata di industri terjadi nih perubahan gitu ya. Ada hal-hal yang tidak perlu dilakukan, tidak perlu diajarkan lagi, kita nggak usah ajarkan lagi. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan industri. Harapannya apa? Kemampuan anak begitu lulus dari SMK itu betul-betul sesuai dengan permintaan industri. Jangan kita mengajarkan lagi mereka hal-hal yang mubazir gitu. Baik. Gitu. Tapi sedikit nih untuk pendidikan karakter di luar skill ya tadi. Kalau di SMK seperti apa Pak gitu? Ya. Mungkin ada soft skill atau pendidikan karakternya juga tetap jalan gitu. Ya memang itu tantangan tersendiri tuh Mas Herman untuk anak-anak kita ya. Karena kemarin saya juga pernah diskusi dengan beberapa HRD ada dalam suatu forum. Mereka mengatakan bahwa kemampuan anak-anak kita Batam ini sebenarnya secara hard skillnya cukup bagus. Soft skill, Cuman soft skillnya itu yang perlu di-upgrade menurut mereka. Karena ya mungkin anak Batam ini beda dengan anak rantau yang di Batam kan. Apa tuh disiplinnya atau mungkin etosnya mungkin ya. Nah itu yang juga, mentalitinya. Karena mereka merasanya orang Batam, anak Batam gitu kan. Sementara anak yang rantau mungkin dia memang niat betul dia harus bertahan hidup. Gitu ya. Nah itu memang tantangan sih Mas Herman. Jadi itu yang teman-teman HRD itu yang mengatakan kalau bisa emang harus ada peningkatan upgrade lah untuk mental soft skillnya, dan itu penting tuh Bu Rosi. Ya di SMK 11 ini walaupun dengan keterbatasan sarana ya, hal-hal yang begitu kami komit dengan semua majelis guru dan komite juga untuk penerapan itu sama anak-anak. Jadi misalnya etos kerja nih, disiplinnya anak gitu ya. Sekolah kami sudah menerapkan ini. Hari ini dia terlambat, besok orang tuanya harus ngantar. Nah awalnya itu cukup membuat ini polemik juga di orang tua. Kenapa kami harus repot kali gitu? Kita sama-sama untuk membentuk itu. Tapi begitu diberlakukan, orang tua nggak usah terlalu lama, 1 minggu aja udah cukup membuat mereka jerah. Nggak mau terlambat lagi karena nggak mau menyusahkan orang tua juga. Terus hal-hal kecil juga di misalnya pembentukan akhlak ya. Kami setiap Jumat itu ada budi pekerti yang Islam. Itu di sekolah kita sholat duha, pembiasaan baik. Dan yang Kristen ada gereja di situ, kita kerjasama juga. Jadi bagaimana anak-anak tuh dapatkan bekal agamanya dulu dengan baik, dan untuk mereka masuk ke kelas kita suruh mereka hal kecil ya, susun sepatu dengan rapi gitu ya. Disiplin itu disiplin itu kan hal-hal yang membentuk karakter. Jadi kami coba penerapan soft skillnya anak-anak itu dari hal-hal kecil. Jadi sebelum belajar bagaimana mereka sadar nih, sekolah kita baru ada ruangannya terbatas, bagaimana menjaga kebersihannya. Jadi ada 5 menitnya sebelum pembelajaran bersih-bersih dulu. Jadi jangan takut lah masuk SMK gitu. Oh jangan takut masuk SMK, iya. Karakter tetap harus. Baik. Mungkin Bu Rosi dan juga Pak Fajar, kita tahan lagi bincang-bincang kita. Dan pemirsa Batam TV jangan kemana-mana karena dialog khusus dunia pendidikan akan kita lanjutkan sesaat lagi. Saatnya menyejukkan hati dan memperkaya ilmu dengan tuntunan ilahi. Kalam Ilahi hadir menemani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama yang penuh hikmah dari para ustadz dan ustazah terbaik. Setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Perdalam iman, perkuat takwa, dan temukan ketenangan di setiap untayan kalamnya. Jangan lewatkan Kalam Ilahi, cahaya hati, pedoman hidup. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya.
Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Baik, pemirsa Batam TV, terima kasih. Kita kembali lagi di dialog khusus bersama dunia pendidikan. Bagaimana menyiapkan sumber daya manusia SMK yang tangguh dan siap menghadapi tantangan zaman. Kita bersama SMK 11 Batam menyongsong masa depan menyiapkan sumber daya manusia tangguh untuk dunia kerja dan dunia usaha bersama. Yang pertama ada Bapak Fajar Fauzi SEMM yang merupakan Kasih Pembinaan SMK dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Cabang Batam, serta Ibu Rosi Yulianti SEMPD yang merupakan Kepala SMK 11 Batam. Kita masuk di segmen ketiga dan mungkin bagaimana harapan dan pesan beliau untuk dunia SMA yang ada di SMK, maksud kami yang ada di Kepulauan Riau dan Kota Batam. Mungkin dari Ibu Rosi dulu, Bu Rosi sedikit mengenai SMK 11. Itu kedepannya seperti apa? Mungkin sekarang udah masuk tahun ajaran baru atau nanti kapan dibuka ini pendaftarannya gitu? Sekarang udah berubah ya PPDB jadi SPMB. Mungkin istilahnya saya masih istilah lama ya Pak, belum upgrade. Sekarang namanya Sistem Penerimaan Murid Baru. Baik, silakan, Bu. Jadi SPMB di SMK itu serentak ya Pak, dibuka pada tanggal 11 Juni sampai dengan 14 Juni untuk pendaftarannya, dan itu bisa daring gitu, bisa online, jadi masyarakat bisa akses di linknya yang disiapkan di masing-masing platform kami. Kalau kami di SMK 11 Batam bisa dibuka aja IG-nya SMKN 11 Batam Official. Di situ. Mungkin himbauannya Bu sedikit untuk warga Batam dan juga Kepri, kenapa harus di SMK 11? Gitu? Kenapa harus di SMK dan kenapa harus di SMK 11 gitu? Kenapa harus memilih SMK ya? Karena SMK bisa, SMK hebat. Jadi harapan kami ya, apalagi masyarakat Segulung dan sekitarnya, bergabunglah bersama SMK Negeri 11 Batam. Walaupun kami baru, tapi kami akan mencoba untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah bersama anak-anak dengan 2 konsentrasi keahlian di tahun ini, dan kita juga akan buka 2 konsentrasi keahlian baru di tahun depan, yaitu yang pertama teknik otomasi industri dan kedua teknik pemesinan. Ini juga untuk menjawab kebutuhan dari industri sendiri ya, dari analisa juga kebutuhannya. Kenapa harus masuk SMK? Karena SMK itu siap kerja dan juga bisa melanjutkan karirnya juga gitu. Mungkin sedikit Ibu kasih pesan untuk mungkin pemirsa atau warga Kota Batam juga Kepri terhadap pandangannya terhadap SMK selama ini gitu. Apa yang harus diubah gitu? Mungkin kalau saya flashback ya, kalau di zamannya saya tamat SMP dulu, yang terpikir pertama itu harus masuk SMA karena orang hebat itu orang SMA gitu ya. Begitu saya masuk 2008 di SMK, saya kaget gitu. Dunia SMK begitu majunya, makanya ada Mars itu SMK bisa, SMK hebat. Bagaimana anak SMK itu betul-betul siap kerja dan mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Tapi apabila ditopang dengan ini ya, dengan kesiapan gurunya juga yang penting untuk mengajarkan itu, dan bagaimana juga kerjasama dengan industri dan dukungan dari Dinas Pendidikan dan Kementerian sendiri gitu. Jadi begitu SMK kita mengetahui lebih
tak kenal maka tak sayang gitu ya. Begitu kita mengenal SMK, kita akan melihat bahwa dunia SMK itu dunia yang sangat luas dan dunia yang akan membawa anak-anak kita ke masa depan yang lebih cerah gitu. Dan saat ini memang sekolah vokasi ini harusnya menjadi pilihan utama dari masyarakat untuk mengantisipasi pengangguran gitu ya. Jadi kalau anak SMK 3 tahun dia di SMK dia bisa bekerja sambil kuliah bisa. Tapi kalau SMA berarti dia harus melanjutkan lagi 4 tahun lagi ke depan. Nah, itu mungkin. Baik, kalau Pak Fajar untuk menjawab tantangan zaman sekarang, kenapa harus SMK Pak gitu? Iya, tadi yang disampaikan oleh Bu Oci itu benar. Ya. Memang SMK ini lebih menantang ya, lebih menarik. Karena tadi di SMK tuh ada jurusan keahlian. Kalau memang nanti anak-anak itu minat di Tata Boga, ada jurusan Tata Boga Pak Mas Arman. Ada jurusan tentang teknik permesinan, teknik elektronik, teknik pelayaran. Baik. Sangat banyak pilihannya tuh sangat banyak gitu. Jadi ya harapannya memang mari anak-anakku lulusan SMP nanti daftar di SMK dan selain nanti dibekali dengan keahlian siap kerja, juga ada program kewirausahaan juga ya Bu Oci ya di SMK itu. Jadi memang lebih menantang dan mungkin anak-anak lebih tersalurkan lah bakat minatnya di sekolah SMK. Mungkin saya mau tambahkan SMK 11 kita punya moto juga ya. Saya mau kami punya program ke depannya bahwa anak SMK tidak hanya mau dikasih hard skill-nya, kompetensi utamanya, tapi kami nanti akan mengasihkan life skill. Misalnya anak-anak dia masuk SMK ini elektro, listrik, kan ada perempuan-perempuan juga ya. Kalau mereka suka berdandan kayak gitu, kita nanti juga buka kayak beauty class, kita datangkan muanya ke sekolah, kita latih. Terus ada anak, saya lihat nih, anak SMK ini kan harus rapi rambutnya, sekali 2 minggu harus dipotong. Itu juga peluang untuk wirausaha. Saya mau buka barbershop di sekolah, tapi nanti yang para pekerjanya itu anak SMK itu sendiri gitu. Jadi dia diajarkan juga, kita latih secara profesional. Kedepannya maunya seperti itu. Dan SMK 11 yang paling utama yang kami mau siapkan juga, mereka minimal menguasai 1 bahasa asing begitu dia tamat. Nah, dan itu kita minimal bahasa asing, dan kita juga melihat ya peluang kerja di luar negeri sekarang, misalnya untuk ke Jepang itu sangat besar untuk jurusan SMK, untuk SMK sendiri gitu. Baik, mungkin sedikit Pak Fajar, mungkin program jangka panjang dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau terhadap SMK ini mungkin apa Pak gitu? Ya, selain kita coba terus memberikan pemenuhan sarana prasarana ya, sarana tadi ruang kelas, ruang fasilitas laboratorium ya, ruangan praktek dan sebagainya. Kita juga meningkatkan, mengupgrade guru-guru kita yang tadi guru-guru produktif tadi diberikan kesempatan untuk bisa melakukan magang di industri atau juga industri yang profesional industri yang bisa mengajar di sekolah gitu. Itu jadi saya punya pandangan ke depan ya, kita harus sering banyak menjalin komunikasi lah, komunikasi, membangun kolaborasi. Nah itu ya, menjalin komunikasi, membangun kolaborasi antara SMK dengan dunia industri dengan prinsip saling support lebih banyak. Saling support gitu. Ya, harapannya SMK ke depan semakin diminati oleh anak-anak kita lulusan SMP, terus kemudian orang tua juga semakin teredukasi untuk mau mengantarkan anaknya masuk di SMK. SMK 11 juga salah satu pilihan yang menurut saya sangat baik. Artinya dunia SMK siap menghadapi tantangan zaman ke depannya ya. Dan jangan takut masuk SMK, karena seperti yang Ibu bilang, tak kenal maka tak sayang. SMK tangguh, SMK bisa. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk waktunya hari ini, dan Bu Rosi, terima kasih. Terima kasih. Semoga sukses selalu Bu Rosi untuk SMK 11-nya, dan Bapak juga untuk program-program dari Dinas Pendidikan, semoga lancar dan makin berkembang ya Pak ya depannya. Baik, sahabat Batam TV, demikian dialog khusus kita kali ini bersama Dinas Pendidikan dan juga SMK 11 Batam. Dan akhir kata, saya Mas Syari beserta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
TV, inspirasi Kepri.